pemirsa Bali TV, jumpa lagi dengan saya Heni Shanti di acara Bali Now, dan saat ini saya sedang berada di Museum Arma Ubud bersama Bapak Profesor Wayan Kun Atnyana. Langsung kita bincang-bincang. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Inge. Pun api gatren ki di saat pandemi? Yang becik ya, kabar sehat. baik. Sehat ya, Itu harus agar bisa terus mengadakan pameran di Museum Arma. Nah, ini kan Prof sedang mengadakan pameran di Museum Arma Ubud. Nah, boleh diceritakan kepada pemirsa Bali Now niki, apa sih konsep dari pameran lukisan di Museum Arma niki? Pemirsa Bali Now yang saya hormati dimanapun berada, salam sehat. Saya senang sekali dan merasa diberi apresiasi, diberi ruang untuk menyampaikan terkait konsep dan juga keberadaan pameran tunggal ke-15 yang saya lakukan selama karir saya kurang lebih 25 tahun menggeluti dunia seni rupa. Jadi terima kasih Heni sudah mengundang saya untuk berbagi. Jadi pameran Hulu Pulu ini sebenarnya sudah saya dan teman-teman rencanakan itu pada tahun 2020. Jadi tahun lalu. Nah, waktu itu berkeinginan merayakan 44 tahun kelahiran saya gitu. Jadi kan kebetulan saya lahir 4 April, jadi 442020. Nah, jadi kan 44 tahun. Nah, karena pandemi jadi tidak cukup waktu itu kita beradaptasi secara otomatis. Jadi pandeminya mulai Maret, nah rencananya awal April, jadi tidak bisa dilakukan. Nah, kita baru bisa selenggarakan di tahun 2021 ini. Jadi Pak Agung Rai memberikan kami ruang sebenarnya ini ruang prestisius, jadi tidak banyak seniman yang secara kuratorial artinya bisa memasuki Balai Dajo ini untuk ruang pameran ya. Jadi kualitasnya benar dilihat, terus dan juga kesungguhan dari pameran itu sendiri. Nah, kebetulan yang saya tawarkan adalah hasil eksplorasi saya sepanjang 5 tahun dari 2017 sampai 2021 ini tentang relief Yehpulu. Jadi ya betul, jadi relief Yehpulu ini adalah relief peninggalan masa Bali kuno akhir di Bedulu Gianyar, jadi dekat dari Arma Museum ini. Nah, jadi relief ini bercerita tentang kepahlawanan orang-orang biasa gitu. Jadi di sana terpahat dari perempuan yang penyapa, mungkin itu seorang putri ya. Terus kemudian ada pedagang tuak, minuman. Terus dengan memakai bejana, terus ada petani dengan pacul. Terus yang fenomenal ada perburuan macan. Jadi ada 3 orang pemburu. Nah, 2 orang berkelahi langsung dengan macan. Nah, 1 orang menarik lidahnya macan. Terus kemudian 1 orang lagi menginjak ekor macan. Nah, terus 1 pemburu ada di kejauhan memakai semacam golok begitu. Nah, ketika saya melakukan studi visual terkait adegan ini, jadi adegan berburu macan itu banyak dituliskan, dilukiskan atau dipahatkan. Seperti studi saya pada peninggalan zaman Babilonia. Jadi yang dikoleksi oleh London Museum itu berburu macan dengan mengunus pedang gitu. Jadi macan yang ada di kerangkeng terus kemudian dikeluarkan, nah diunus dengan pedang. Terus kemudian ada lukisan maestro kita Raden Saleh, juga berburu macan. Itu memakai lembing dari atas kuda gitu. Lembing. Ya, lembing senjata yang tombak panjang itu. Artinya tidak ada perburuan macan itu sang pemburu bersentuhan langsung dengan macan.
Jadi hanya ada di relief ini gitu. Iya. Dan bersentuhan langsung, tidak dengan cara yang biasa lagi. Jadi menarik lidahnya dan menginjak ekornya. Kalau kita membayangkan kan sangat muskil. Iya. Ya, jadi betul. Sebelum kita bisa tarik lidahnya sudah kegigit duluan, ya betul. Nah, artinya relief ini begitu tidak saja artistik dari segi cara pahatnya, terus kemudian bentuk figurnya, tetapi secara metafora dia memberi kita peluang untuk melakukan tafsir secara berulang-ulang gitu. Nah, jadi dari deretan plot atau adegan itu kita menemukan kisah-kisah kepahlawanan sehari-hari orang-orang biasa. Gitu. Jadi karena tidak ada kostum atau juga busana yang mewah, jadi semua hanya pakai kemben, terus dengan diikat begitu ya begitu saja digambarkan gitu. Nah, itu sebetulnya sejak kapan sih Pak Prof ini menekuni dan mencintai seni lukis? Jadi terkait seni lukis, saya memang kebetulan memiliki kakek yang seorang pemahat dan juga penari barong di kampung di Bangli. Nah, jadi sejak kecil sudah terbiasa dengan cara membuat wayang, baik dengan daun atau juga dengan tapis kelapa itu. Nah, terus kemudian setelah lulus SMP, jadi tahun 92 saya mengikuti sekolah menengah seni rupa. Jadi setelah SMP juga sudah seni rupa. Nah, terus kemudian S1 seni rupa, S2 seni rupa, S3 seni rupa. Memang betul-betul. Jadi hampir 15 tahun melakukan studi khusus memang terkait seni rupa. Nah, kemudian tentu sudah pilihan sejak lahir, bakat sejak lahir. Jadi saya menekuninya secara total, walau di tengah-tengah itu saya diberi amanah sebagai ketua lembaga penelitian di ISI, terus kemudian kepala dinas kebudayaan, dan sekarang rektor ISI Denpasar. Tapi komitmen saya, kecintaan saya, totalitas saya dalam berkarya tetap gitu. Iya. Sudah mendarah daging ya, Pak Prof? Betul, persis ya. Jadi sudah mendarah daging, sudah menjadi bagian dari kehidupan saya. Nah, kan saat ini Pak Prof sebagai rektor di ISI, kemudian pernah menjabat sebagai kepala dinas kebudayaan, sebagai budayawan, sebagai seniman seni lukis. Itu kan perjalanannya pasti tidak mudah. Nah, itu bisa diceritakan kepada pemirsa Badinau. Jadi memang oleh orang tua saya dididik untuk bisa mandiri. Jadi sejak SMA saya kira seangkatan saya dan juga beberapa generasi yang lebih senior di SMSR itu, jadi sudah bisa mandiri dalam pengertian tidak hanya sekolah, tapi juga sudah bisa berkarya dan menghasilkan uang gitu. Jadi karya kita pamerkan, terus kemudian dalam pameran ada yang mengapresiasi. Nah, sampai kemudian di S1 atau juga kemudian memilih total di samping sebagai dosen tetap berkarya. Jadi di ruang-ruang kelas atau juga dalam persahabatan di dunia seni rupa itu memang ada semacam transfer ideologi bagaimana kita bertaruh apapun kondisinya. Jadi seni adalah ideologi, seni adalah pertaruhan gitu. Jadi ngotot saja begitu. Memang tidak mudah, jadi orang apalagi dalam situasi pandemi ini untuk bisa mengapresiasi karya dalam pengertian mengoleksi itu kan bertimbang karena banyak kebutuhan yang lebih urgent untuk dikonsumsi. Betul. Jadi perlu tantangan. Nah, tapi beruntung saya juga dosen, memiliki cukup artinya secara ini sudah bisalah menyiapkan, bukan mapan tapi menyiapkan untuk membeli materi dalam pengertian kanvas, warna, terus juga bingkai dan seterusnya. Nah, sehingga bisa tetap intensif berkarya. Luar biasa banget.
kita jeda dumun ya Pak Prof. Baik pemirsa, kita akan kembali setelah jeda, jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Baik pemirsa, Bali Now masih di Arma Museum Ubud bersama Prof Kun. Nah, Prof Kun, kita lanjut nih Ki. Saat ini pameran yang diselenggarakan di sini sudah yang keberapa nih Pak Prof? Nah, kebetulan ini adalah pameran yang ke-15. Jadi sebelumnya di 2017 saya pameran di Bentara Budaya Jakarta dan Museum Nekal. Terus 2018 pamerannya di Tainan, Taiwan, dan di Museum Nekal gitu. Jadi ada luar negeri terus nasional. Nah, kalau 2019 di Sydney, Australia, dan di Museum Nekal juga. Nah, terus sekarang di tahun 2021 ini di Arma Museum. Jadi sejak tahun 2001 saya mulai memamerkan karya-karya saya secara tunggal, artinya sendirian tapi menghadirkan beberapa karya gitu. Nah, kalau pameran bersama dengan komunitas atau juga undangan dari galeri dan museum itu sejak 1997 setiap tahun bisa 2-3 pameran bersama. Selain pelukis, ternyata juga Prof Kun juga membuat buku juga. Ada beberapa. Nah, dan salah satunya yaitu Hulu-Pulu. Hulu-Pulu. Ini ada pertanyaan nih, kenapa sih Pak Prof ini terinspirasi dengan relief Hulu-Pulu? Apakah ada sejarah khusus ini? Jadi Hulu-Pulu itu adalah perpaduan antara prase hulu dengan pulu gitu. Jadi prase hulu atau kata hulu itu bukan berarti puncak yang kemudian melandai dan turun dan terhenti gitu, tapi ini adalah hulu yang berarti sumber gitu. Jadi hulu adalah mata air, hulu adalah sumber. Nah, sementara pulu saya ambil dari prase relief ya pulu. Jadi pulu itu sendiri berarti tempat penyimpanan beras gitu, simbol kesejahteraan. Nah, jadi relief ya pulu inilah menjadi inspirasi sekaligus sumber penciptaan saya praktis selama 5 tahun terakhir. Jadi kita teliti, kaji, nah dalam pengkajian ini menghasilkan buku. Jadi dari proses pengkajiannya menghasilkan konsep. Nah, pada tahun 2017 jadi bukunya menjadi buku bahan ajar yang bercerita tentang bagaimana relief ini kita teliti seperti sambung pertanyaan tadi dari sisi sejarahnya. Nah, bagaimana membuat atau kemudian menyusun rangkaian histori yang lekat dengan relief Hulu. Pertama kita lihat dari teknik pahatnya, terus kemudian materialnya. Nah, kalau lihat dari material itu kan dari tebing batu, dan batu tidak monolit, artinya tidak satu unsur material bebatuan, tapi dalam beberapa renik gitu. Jadi ada yang lebih pejal, ada yang lebih halus, ada yang seperti batu apung. Nah, dengan gestur atau karakter bebatuan seperti itu tidak mungkin menghasilkan bentuk-bentuk pahatan yang rapi gitu. Tidak sesolid batu gunung berapi seperti di Candi Borobudur. Jadi dia bisa solid. Nah, karena kondisi bebatuannya yang berbagai material itu, jadi agak kasar di hasilnya, tidak halus. Nah, terus kemudian dari sisi medianya bukan batu karang yang diambil kemudian dipahat, tapi tetap di dinding batu dan dipahat di tempatnya. Nah, jadi melihat tekniknya saja dan materialnya saja, itu kita bisa tahu dan pahami bahwa relief ini adalah kesinambungan dari relief tebing Gunung Kawi gitu. Dan kebetulan lokasinya juga hampir beriringan. Jadi Sungai Petanu, sungai dari Gunung Kawi itu satu aliran alamiah gitu dari puncak, terus kemudian
Di bawahnya ada Yahpulu, terus kemudian ada Gua Gajah. Nah, dari material, dari teknik, dari lokasi, kita bisa menunjuk bahwa relief Yahpulu itu hadir di rentangan sejarah Bali kuno terakhir. Jadi abad 13-14 lah kurang lebih. Nah, posisi penting sejarah ini saya tuliskan pada buku yang berjudul Citra Yuga di tahun 2017. Nah, terus tahun 2018 itu saya menulis bagaimana konsep kemultinarasian dari relief Yahpulu. Jadi relief ini tidak berkisah dalam satu nalar cerita, tapi tiap plot bercerita dengan atau untuk diri sendiri, untuk dirinya sendiri. Satu plot selesai, satu plot selesai. Sendiri-sendiri, tidak berlanjut gitu, atau tidak tersambung. Nah, jadi adegan berburu macan, terus di sisinya ada adegan orang menjinjing babi, terus ada penjual tuak dengan bejana, terus ada bapacul dan seterusnya. Sebenarnya tidak berhubungan, jadi itu semua tentang kepahlawanan sehari-hari. Jadi tidak ada nalar satu narasi gitu. Nah, kemudian memang kemultinarasian ini dalam karya lukisan saya padukan dengan narasi-narasi di luar relief itu, seperti kisah tentang riwayat-riwayat epos dari kelahiran, anggaplah cerita Boboksa, Gagak Aking, yang cerita-cerita Bali itu. Gitu. Jadi paduan ketika kita mengetahui bahwa ini multinarasi, jadi kita bisa sambungkan. Nah, yang terjadi berikutnya tahun 2019, jadi malah ketemu rumusan estetika. Jadi ada 3, ada reframing, pembingkaian ulang. Jadi kalau kita melihat adegan dalam relief Yahpulu itu ada yang menarik juga. Jadi adegan seorang pangeran mengendarai kuda, terus pada posisi mendongak, artinya kuda itu dalam posisi terhenti tiba-tiba oleh seorang perempuan yang menarik ekor kuda itu gitu. Jadi seorang pangeran berlari, terus kemudian kudanya mendengok, artinya terhenti tiba-tiba karena ekornya ditarik oleh perempuan. Nah, terus kemudian di dalam lukisan saya buat kebalik. Jadi perempuan mengendarai kuda, lelaki yang menarik ekornya, itu reframing ininya, jadi disetting ulang. Nah, termasuk memadukan ikonografi relief Borobudur seperti perahu cadik yang isinya atau penumpangnya semua figur-figur yang ada di relief Yahpulu. Gitu. Jadi total berapa buku itu? Jadi total tiap tahun ada 1 buku. Setiap tahun? Ada 1 sampai buku. Sekarang ada berapa? Ya, berarti 5 buku. 5 buku tapi isinya luar biasa. Nah, kebetulan memang saya setelah lulus S1 itu kan sempat jadi wartawan. Sempat jadi wartawan juga. Hampir 2 tahun. Terus termasuk juga menulis di kolom opini budaya di Bali Post dan beberapa koran nasional gitu. Artinya tradisi atau keterampilan menulis cepat, menulis runtun sudah ada bekal lah sedikit gitu. Nah, jadi memang proyek seni ini adalah proyek yang mesti menghasilkan 3 hal. Pertama, karya tulis karena dilakukan pengkajian. Betul. Terus karya lukisan karena dia penciptaan. Nah, terus pameran karena dia harus disajikan gitu. Berarti memang masing-masing harus memang ada dilakukan bidang-bidangnya. 3 hal itu ya, betul. Iya, betul. Tidak asal membuat buku tapi tidak pada bidangnya. Ya, betul. Ya, luar biasa banget. Baik pemirsa, Balina akan kembali setelah jeda. Jangan kemana-mana, tetap di Bali. Pemirsa, Balina masih di Balai Daje, Museum Arma ya. Selain tadi bincang-bincang dengan Prof Kun, di sini juga saya akan bincang-bincang dengan Bapak Agung Rai, pemilik Museum Arma. Langsung kita ajak bincang-bincang. Om Swastiastu.
inggih Pak Agung Rai punah pigatreun inggih tetap sehat nggih. Nah, gimana nih peran Museum Arma dalam melestarikan seni, terutama seni lukis? Baik, Museum Arma sebetulnya sudah melestarikan tidak hanya seni rupa karya orang-orang Bali, maupun karya seniman bertingkat nasional maupun internasional. Jadi itu sangat penting biar masyarakat kita itu bisa terinspirasi oleh karya para maestro di Bali seperti Gusti Nyoman Lempat, Bagus Made, Batuan. Kita di Bali kan memiliki banyak seniman-seniman yang sangat tersohor ya. Dan juga tingkat nasional ada karya-karya Hendra Gunawan, Afandi, karya-karya seniman yang berpendidikan di ITB maupun di ITB Yogyakarta, dari Aceh, bahkan luar negeri yang terinspirasi oleh kebudayaan kita di Bali. Seperti karya asli dari Water Space, itu merupakan maskotnya ya, Raden Saleh, jadi orang Indonesia pertama belajar di Eropa. Raden Saleh ya, salah satu maestro juga, tokoh modern seni rupa Indonesia. Dan kita tidak hanya melestarikan dan juga mengembangkan, memotivasi seniman-seniman kita itu baik seniman lokal, non-akademis maupun yang melalui pendidikan akademis seperti Prof. Kun Adnyano ya. Seperti apa sih dukungan? Pasti tugas kita memang itu. Ya, seperti dukungan kamu terhadap pameran lukisan. Memfasilitasi. Jadi museum itu membaptis karya mereka sudah memiliki nilainya, nilai kesenimanannya itu sudah teruji gitu. Salah satu Profesor Dr. Kun Adnyano, di mana kegigihan semangatnya, kebaliannya utuh, tetapi melalui pendidikan resmi, penelitiannya, walaupun dia orang Bali melalui pendidikan tinggi, jadi dia itu juga terinspirasi oleh karya seniman leluhur orang Bali ya, khususnya ikonografi yang ada di sepanjang Sungai Pekerisan itu ya. Apakah ada selain Prof. Kun mungkin membuka dukungan kepada seniman-seniman lukis lainnya? Oh, kita di sini selalu itu ya. Nah, museum punya kriteria sendiri untuk bisa tampil di dalam museum, itu akreditasinya agar sebuah pertanggungjawaban sudah karya dipertanggungjawabkan kepada publik lokal, nasional maupun internasional. Ini kan ruang publik ya. Jadi kalau sudah dipamerkan di museum berarti memiliki kesenimanannya sudah diakui itulah. Sangat-sangat selektif itulah. Ini Prof. Kun, sudah ada berapa lukisan di sini yang dipamerkan untuk sekarang ini? Ya, jadi untuk pameran Hulu-Pulu ini saya menghadirkan 35 lukisan hasil seleksi yang dilakukan oleh kurator pameran Bung Nawatunggal. Jadi beliau adalah penulis sekaligus juga jurnalis kebudayaan. Jadi kita ajak bersama-sama untuk kemudian menyeleksi karya-karya mana yang relevan untuk mengisahkan perjalanan atau juga penanda dari eksplorasi saya sepanjang 5 tahun tentang Hulu. Dari beberapa lukisan di ruangan ini di Balai Daje, apakah ada yang paling favorit banget? Gua Ngaji mana favorit? Kalau saya memang jatuh hati dengan ada di belakang kita ya, karena ini mencerminkan sebuah, buat saya sering katakan maritim ya. Oh iya. Sering saya katakan negara sirud. kita, negara kita Sirud ya. Sirud Ini sangat menurut saya ya ini luar biasa, jadi sangat menyentuh ya. Kita diingatkan ke masa lalu ya. Masa dari sirud maritim, jadi di Bali dikenal dengan river file itu. Berarti kan bukan tadi kita bahas sudah beberapa kali ya. Beberapa kali ada 15 kali ya? Ya, ini pameran tunggal yang ke-15. Ke-15 ya. Ya, seperti Nica berarti memang
betul-betul lukisan dari Prof. Kun ini memang betul-betul sudah teruji. Jujur aja saya sendiri kan sangat mengikuti ya. Jadi proses-proses beliau belajar bagaimana beliau masih belajar, masih mahasiswa, sangat mengikuti ya. Jadi artinya apa? Kun itu benar-benar ada seutuhnya dia. Kalau orang Bali menyebut itu fokus ya, dia punya fokus. Jadi ketika seniman itu ada seutuhnya, jadi apa yang dia garap atau gagasan apa yang dia ingin angkat disampaikan pada publik, baik publik non akademis atau masyarakat atau akademisi, disinilah muncul sebuah identity ya, atau karakter, baik dia secara akademis maupun non akademis. Nah inilah tugas kita di museum, tidak mengenal Kun sekarang ya, bagaimana Kun masih muda, masih kesana kemari, kita sudah mengamati sebuah perjalanan seseorang itu ya. Nah di sini kita seorang museum, apalagi saya sebagai pendiri museum ini ya, tugas saya di sana ya. Maka kita di Indonesia atau di Bali khususnya kita banyak punya tukang gambar ya. Senimannya itu sangat langka. Inilah sebuah hasil dari proses panjangnya Kun itu. Jangan dilihat Kun sekarang ya, bagaimana proses perjalanan panjang itu ya, sehingga dia tetap fokus, konsisten, intens ya, yang ada di dalam dirinya yang dia ingin wujudkan, dia ingin ekspresikan ke dalam sebuah karya seperti sekarang ya. Nah disinilah museum wajib memamerkan ya karya-karya seseorang yang mencapai pencapaian yang tertinggi. Karyanya metaksu gitu ya. Bukan hanya pencapaian tertingginya sekarang ya. Ya ini highlightnya seorang pertapa gitu, atau yoga atau kreatif meditasinya Kun gitu ya. Karena ini melalui kreatif meditasi, mungkin dia tidak sadar bahwa dia mampu mewujudkan itu karena ilham inspirasi itu tumbuh ketika dia diproses oleh kehadirannya. Di sana dia tidak merasa ada guidance-nya di balik teknik yang dia kuasai. Inilah yang disebut karya seni, inilah yang disebut masterpiece, inilah kemaestronya sebenarnya. That's it. Apapun yang kita lakukan, kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan fokus, membuahkan hasil. Mungkin Kun tidak menyadari, tapi masyarakat menyadari. Dan disinilah kita berbagi sebetulnya, bahwa wah, gitu. Ya inilah. Waduh, luar biasa. Baik pemirsa, kami akan kembali setelah jeda. Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Hello, very nice to be here today to see your paintings. Thanks so much. Yeah. And really, I'm very excited to see the quality of work. So intricate, and the ideas very original. A lot reminds me of Borobudur in some respect. The stone carving, but very modern touch. Ini lukisan sangat original. Saya sangat senang yang detail karena ada seperti gambar yang persis sekali, tapi yang konsep besar lagi dan banyak motif lain-lain seperti history Indonesia, tapi sangat modern konsep juga. Ini saya heran bisa begitu detail dan dalam berapa tahun, 5 tahun bikin semua ini. Wih, ini khusus sekali, di luar biasa. Terima kasih. Baik pemirsa, ini kita langsung aja bincang-bincang. Tadi udah seru banget nih perbincangannya nih. Nah, ini kan
Bapak pun sudah 15 kali mengadakan pameran di Arma Museum. Apakah ada proyek lagi dalam waktu dekat ini, meskipun sedang pandemi? Jadi terima kasih Bung Haji juga dan juga teman-teman media, termasuk Bali Now yang sudah memberi peluang untuk saya menyosialisasikan pencapaian sepanjang 5 tahun ini, hasil atau buah eksplorasi saya tentang relief Yahpulu. Nah, ke depan kebetulan saya diberi amanah untuk memimpin Lembaga Pendidikan Tinggi Seni ISI Denpasar, tentu akan memprioritaskan konsen saya untuk menjadikan lembaga ISI sebagai lembaga terdepan dalam penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali, termasuk dalam penciptaan karya-karya monumental, baik oleh dosennya maupun juga oleh mahasiswa dan alumni. Nah, ke depan tentu sinergi yang positif ini antara saya pribadi dan juga dengan Arma Museum, dengan Gung Haji Rai dan keluarga, jadi tentu akan kita berikan hubungan yang baik ini juga kepada lembaga ISI Denpasar. Jadi kami akan bersinergi terus, akan mengembangkan gagasan-gagasan baru terkait upaya kita dalam memajukan kebudayaan, termasuk bagaimana karya-karya kreatif generasi Bali bisa melenggang, diapresiasi oleh masyarakat dunia. Saya kira itu. Kalau Pak Gung Rai gimana, sudah siap untuk bersinergi bersama Pak Prof secara personal ataupun dengan membawa lembaga? Baik, museum itu memang kewajibannya seperti itu ya, kewajibannya seperti itu. Sebenarnya di sini tergantung concern political will dari provinsi kan begitu ya, bahwa kita sudah melakukan exchange program ya, atau memiliki network di seluruh dunia gitu. Jadi kalau museum itu kan harus ada pemasarannya seperti apa gitu. Bahkan Museum Arma ini salah satu museum terbaru dengan konsep baru juga. Maksudnya apa? Kita desain museum itu sebagai living ya, bukan museum hanya di dalam gedung aja ya. Ada open air museum dengan penuh karya kreatif orang-orang Bali ya, baik nasional, internasional ya. Nah, kita mempertemukan itu karena mengajak masyarakat kita di Bali ke museum itu sangat sulit. Di Indonesia pun sangat sulit. Di mindsetnya dia tidak ngerti apa itu museum dan kenapa harus ada museum dan apa itu museum. Nah, kita di Arma Museum itu sudah melakukan dari exchange program sehingga kita memiliki network antar seniman lintas daerah, lintas negara itu hampir di seluruh dunia ya. Bahkan kita dengan China sudah melakukan, dengan Rusia ya, dengan Jepang, Belanda dan sebagainya. Ini pentingnya membawa Bali itu ke tingkat dunia gitu. Jadi museum inilah sebagai mediasinya gitu ya. Baik mengundang orang, seniman, penulis, baik itu fotografer. Kita jangan lupa bahwa Bali itu diangkat oleh penulis-penulis barat yang luar biasa ya. Dan peristiwa kebudayaan itu terjadi di Bali. Nah, Bali dianggap sebagai sumber inspirasi bagi seniman-seniman di Eropa ketika mereka mengalami stagnasi ya, pasti pernah. Untuk itulah Arma selalu terbuka untuk diajak kerjasama itu. Memang Bali sangat beruntung memiliki banyak museum ya, apalagi museum seni rupa ada di Ubud itu kan banyak ya, yang perlu kita gandeng bersama-sama. Nah, di grade-nya seniman tergantung ya. Nah, yang mana masuk ke museum, yang mana tingkat galeri. Kita ruang-ruang itu sangat banyak untuk diisi oleh orang-orang kreatif seperti itu. Maka pengakuan atau kerjasama seperti itu sangat penting buat kita ya. Apalagi kun sekarang memimpin ISI ya. Seperti contoh ini gagasannya sangat baik saja untuk merangkul ya. Nah, untuk merealisasikan proyek-proyek kedepannya ini kan pasti ada tantangan karena kita ketahui bersama sekarang ini saat ini sedang pandemi di seluruh dunia. Nah, seperti apa sih tantangan-tantangan yang dihadapi? Jadi tantangan objektif memang situasi pandemi masih belum tahu sampai kapan akan berakhir. Nah, sehingga memang perlu adaptasi dan saya kira 1 tahun lebih ini sudah cukup waktu untuk kita
bisa secara refleks beradaptasi. Jadi seperti dengan pemberlakuan protokol kesehatan. Nah, termasuk juga penciptaan seni-seni virtual. Nah, ke depan tentu bagaimana seni yang bisa dilangsungkan secara daring, terus kita kombinasikan melalui luring hadir langsung seperti ini, baik melalui event maupun melalui program exchange atau juga saya kira studi-studi yang bisa dilakukan langsung oleh mahasiswa maupun dosen di museum. Yeah. Kalau Pak Ngurah mungkin ada yang perlu disampaikan, Cing? Ya, untuk masyarakat di Bali, apalagi seniman-seniman kita yang masih di sekolah atau masyarakat umum, ruang publik atau ruang rekreasi di museum lah sebetulnya. Apalagi museum itu kan ini cukup luas ya. Jadi ada wujud masa kini, ada masa lalu. Jadi kita bangun museum itu untuk orang-orang sekedar rekreasi aja atau diskusi kecil-kecilan, dialog. Nah, inilah Balai Banjar umum, silahkan datang karena saya tahu, saya memahami betapa sulitnya mengajak masyarakat kita untuk datang ke museum ya, karena dianggap museum itu masih angker ini. Nah, padahal kita kan terbuka, welcome ya. Nah, kalau ini tidak dimanfaatkan untuk ruang-ruang rekreasi, jangan disalahkan museumnya. Padahal museumnya memang perlu koordinasi ya, karena tanggung jawab kita menjaga keamanan, kenyamanan dan edukasi ya. Saya ajak untuk dialog, diskusi dengan saya sendiri ya. Sering saya ajak itu karena itu sangat penting menanamkan tentang nilai estetika ya. Sekedar untuk menikmati alam ya, mataharinya aja. Karena matahari pagi dan sore sangat berbeda. Beda. Iya betul. Aduh matur sukses niki Bali Now sudah diterima di pameran Hulu Pulu di Arma Museum, luar biasa. Penghargaan buat kami Bali Now. Ini semoga kita jumpa lagi. Baik pemirsa, itu tadi bincang-bincang saya bersama Prof. Kun dan Bapak Agung Rai. Semoga bincang-bincang kami tadi bisa memberikan inspirasi yang baik bagi kita semua. Dan jangan lupa saksikan Bali Now setiap hari Sabtu jam 8 malam hanya di Bali TV. Saya Heni Shanti, jumpa minggu depan. Salam Bali Now. Om Santi, Santi, Santi Om.